Halo semua, pernah kepikiran gak sih gimana sebuah daerah bisa dapat namanya? Hari ini kita bakal kupas tuntas sejarah Pati, sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang ternyata ceritanya, wah, jauh lebih seru dari yang kita kira. Siap-siap ya, karena ini adalah kisah tentang gimana sebuah nama bisa lahir dari inspirasi yang sama sekali nggak terduga. Pertanyaannya simpel aja, tapi bikin penasaran banget. Gimana ceritanya sebuah minuman manis bisa ngasih nama ke sebuah kota? Ini dia nih teka-teki yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Kita akan gali lapisan legenda dan sejarah buat nemuin jawabannya. Oke, kita mulai dari yang paling unik ya. Bagian pertama kita ini fokus ke asal-usul yang, ya ampun, unik banget. Nama dari secangkir dawet. Iya beneran, kalian gak salah denger. Dawet. Nah, ternyata kalau kita ngomongin sejarah, ceritanya itu nggak cuma satu versi. Untuk nama Pati sendiri, ada dua legenda utama. Versi pertama, dari Babat Pati, nyebutin kalau kembang joyo dapat inspirasi dari dawet yang dibuat dari saripati aren. Kedengaran masuk akal ya? Versi kedua, dari Babat Yuyu Rumpung, ceritanya agak beda dikit. Di sini, kembang joyo dan temennya ketemu penjual dawet di tengah hutan. Detailnya emang beda, tapi benang merahnya jelas sama. Minuman manis sederhana inilah yang jadi cikal bakal sebuah nama besar. Oke, dari cerita dawet yang manis, kita pindah ke arena yang lebih serius. Panggung politik. Jadi, sebelum ada nama Pati seperti yang kita kenal sekarang, wilayah ini tadinya adalah rumah bagi dua kekuatan yang bertetangga. Dua kadipaten yang hidup berdampingan. Nah, disinilah babak baru cerita kita dimulai. Coba deh bayangin, ada sungai Juwana yang jadi semacam batas alami. Di sebelah selatannya ada Kadipaten Paranggaruda yang dipimpin oleh Yudapati. Terus di seberang sungai, di utaranya, ada Kadipaten Carangsoka, pimpinan Puspa Kandung Jaya. Awalnya sih mereka hidup rukun-rukun aja, tapi ya namanya juga sejarah kan, kedamaian itu seringkali cuma jeda sebelum ada drama besar. Dan disinilah ceritanya jadi makin seru, makin personal, dan makin dramatis. Kita masuk ke bagian ketiga, legenda cinta penentu sejarah. Ini adalah bukti nyata bahwa satu keputusan pribadi bisa punya dampak politik yang luar biasa besar. Coba bayangin skenario ini. Ada seorang putri pemberani, sebuah perjodohan yang dipaksakan, dan pelarian yang super dramatis. Kalau kalian ada di posisi dia, kira-kira bakal ngapain ya? Nah, inilah inti dari legenda yang mengubah takdir seluruh wilayah ini. Dengan tokoh utamanya, Dewi Ruyung Wulan. Yuk kita urutkan pelariannya. Pertama, Dewi Ruyung Wulan ini dijodohin sama Raden Jaseri, putranya Adipati Paranggaruda. Tapi dia nggak mau. Kedua, dia nekat kabur bareng seorang dalang, Ki Soponyono. Ketiga, pelariannya ini, wah langsung bikin geger dan memicu konflik besar antara dua kadipaten yang tadinya akur itu. Dan yang keempat, akhirnya mereka nemu tempat berlindung di wilayahnya Raden Kembang Joyo, tokoh yang namanya udah kita sebut tadi. Nah, disinilah kita lihat kehebatan seorang Raden Kembang Joyo. Dia tuh nggak cuma nawarin tempat sembunyi, dia melihat sebuah peluang besar di tengah kekacauan. Dengan melindungi Dewi Ruyung Wulan, dia mengubah krisis ini jadi kesempatan emas buat menyatukan wilayah-wilayah dan mendirikan kekuatan baru, Kadipaten Pati Pesantrenan. Keren banget kan? Dari seorang pelindung, dia jadi seorang pemersatu. Sekarang yuk kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Setelah kadipaten baru ini terbentuk, gimana sih posisinya di panggung sejarah Jawa yang jauh lebih besar? Kita masuk ke bagian keempat, di bawah kerajaan besar. Perjalanan Pati itu nggak berhenti setelah bersatu loh, justru ini baru awal. Dari yang tadinya kadipaten-kadipaten lokal, Pati kemudian ikut terseret dalam arus sejarah kekaisaran besar. Wilayah ini sempat jadi bagian dari Majapahit yang sangat perkasa. Terus, waktu Majapahit mulai redup, giliran Mataram yang naik, dan Pati pun berada di bawah pengaruhnya. Siklus ini terus berlanjut, sampai akhirnya membentuk Pati jadi kabupaten pesisir yang penting seperti yang kita kenal sekarang. Dari semua sejarah yang kaya dan berlapis-lapis itu, lahirlah sebuah identitas yang unik banget. Yuk kita sambungkan masa lalu dengan masa kini di bagian kelima julukan unik Pati modern. Nah, ini yang menarik. Identitas Pati modern itu bisa kita lihat dari dua julukannya yang kayaknya kontras banget. Di satu sisi, Pati dapat julukan Hogwarts Van Java,
Keren kan? Ini karena sejarahnya yang penuh dengan cerita-cerita mistis dan legenda. Tapi di sisi lain, Pati juga dikenal sebagai Bumi Minatani, sebuah julukan yang sangat membumi, yang nunjukin kekuatan ekonominya di bidang pertanian dan perikanan. Inilah Pati, tempat di mana dunia legenda bertemu dengan realitas ekonomi. Kutipan ini, menurut saya, ngerangkum semuanya dengan pas banget. Sejarah di Pati itu bukan sekedar catatan administrasi yang kaku dan kering. Sejarah di sini adalah campuran yang hidup antara legenda, konflik personal yang jadi urusan politik, dan juga pengaruh dari kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya. Jadi, setelah kita jalan-jalan lewat sejarah Pati yang luar biasa ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Dari legenda secangkir dawat, kisah cinta yang dramatis, sampai julukan-julukan modernnya, cerita mana sih yang menurut kalian paling Pati banget? Terima kasih banyak sudah menyimak.